Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sentia Widianti, nomor induk mahasiswa 20201438281, kelas 2G, mata kuliah Konsep Dasar Bahasa dan Sastra Indonesia SD. Dosen pengampu Ibu Mardiana Sari, Magister Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu Konsep Dasar Bahasa dan Sastra Indonesia SD, tentang bunyi vokal. Vokal pada dasarnya adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan cara membiarkan udara keluar tanpa adanya hambatan. Bunyi vokal adalah bunyi yang tidak disertai hambatan pada alat bicara. Hambatan hanya terdapat pada pita suara, tidak terdapat artikulasi. Semua vokal yang dihasilkan dengan bergetar pita suara. Yang termasuk dalam bunyi vokal adalah A, E, I, O, dan U. Lanjut, saya akan menyebutkan jenis-jenis bunyi bahasa. Yang pertama itu ada jenis bunyi vokal, konsonan, dan semivokal. Yang kedua itu jenis bunyi oral dan bunyi nasal. Yang ketiga itu jenis bunyi bersuara dan bunyi tak bersuara. Yang keempat itu jenis bunyi keras dan bunyi lunak. Yang kelima itu jenis bunyi panjang dan bunyi pendek. Yang keenam yaitu jenis bunyi tunggal dan bunyi rangkap. Yang ketujuh yaitu jenis bunyi nyaring dan bunyi tak nyaring. Yang kedelapan yaitu jenis bunyi egresif dan bunyi ingresif. Yang kesembilan yaitu jenis bunyi sigmental dan bunyi suprasegmental. Yang kesepuluh yaitu jenis bunyi utama dan bunyi sertaan. Nah, untuk klasifikasi vokal, pertama ada huruf I, adalah vokal depan tinggi tidak bundar. Yang kedua yaitu huruf E, adalah vokal depan tengah tidak bundar. Yang ketiga adalah huruf U, adalah vokal tengah bundar. Yang keempat itu huruf O, adalah vokal tengah bundar. Yang kelima itu huruf A, adalah vokal tengah rendah netral. Lanjut, untuk klasifikasi vokal itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, klasifikasi vokal berdasarkan tinggi rendahnya lidah. Yang kedua, berdasarkan maju mundurnya lidah. Yang ketiga, berdasarkan posisi bibir. Yang keempat, berdasarkan strukturnya. Pertama, saya jelaskan yang klasifikasi vokal berdasarkan tinggi rendahnya lidah. Itu dibagi menjadi 3. Ada vokal tinggi, vokal madya, dan vokal rendah. Vokal tinggi yaitu vokal yang dibentuk dengan menempatkan posisi lidah di atas. Contohnya vokal I dan U. Lanjut, vokal madya adalah vokal yang dibentuk dengan menempatkan posisi lidah tengah mulut. Contoh dari vokal madya adalah E, dan O. Ketiga yaitu vokal rendah, adalah vokal yang dibentuk dengan menempatkan posisi lidah di bawah. Contohnya A.
Lanjut, klasifikasi yang kedua berdasarkan maju mundurnya lidah. Pertama yaitu vokal depan adalah vokal yang dihasilkan pada saat posisi lidah berada di bagian depan. Contohnya I dan E. Kedua yaitu vokal tengah adalah vokal yang dihasilkan pada saat posisi lidah berada di bagian tengah. Contohnya A dan E. Yang ketiga yaitu vokal belakang adalah vokal yang dihasilkan pada saat posisi lidah berada di bagian belakang. Contohnya U dan O. Lanjut, klasifikasi yang kedua berdasarkan posisi bibir. Pertama ada vokal bulat, yaitu vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir bulat. Contohnya U dan O. Kedua, vokal tak bulat, yaitu vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir tidak bulat atau melebar. Contohnya I, E, dan E. Ketiga, vokal netral, yaitu vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir tidak bulat dan tidak melebar. Contohnya vokal A. Lanjut ke klasifikasi terakhir, yaitu klasifikasi berdasarkan strukturnya. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu struktur. Struktur adalah keadaan hubungan posisional artikulator atau aktif dengan artikulator pasif atau titik artikulasi. Dilihat dari strukturnya, vokal dibedakan menjadi 4 bentuk sebagai berikut. 1. Vokal tertutup adalah vokal yang dibentuk dengan lidah diangkut setinggi mungkin mendekati langit-langit dalam batas vokal, sehingga lidah seolah-olah menutup seluruh mulut. Contohnya vokal I dan U. Kedua, vokal semi tertutup, yaitu vokal yang dibentuk dengan lidah diangkat 2/3 menutup mulut. Contohnya vokal E dan O. Yang ketiga, vokal semi terbuka, yaitu vokal yang dibentuk dengan lidah diangkat dalam ketinggian 1/3 ruang mulut. Contohnya vokal E. Yang keempat yaitu vokal terbuka adalah vokal yang dibentuk dengan lidah dalam posisi serendah mungkin. Contohnya vokal A. Nah, teman-teman, sekianlah yang dapat saya sampaikan dari materi tentang bunyi vokal. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.